السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. الحمد لله. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali mempertemukan kita di dalam halaqah Quran. Semoga dengan niatan sama-sama yang mempelajari Al-Qur'an dan halaqah dalam setiap malam Ahad ini dalam halaqah kajian fikih, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam pemahaman. Dan sama-sama kita berharap semoga dengan belajarnya Al-Quran, dengan pembelajaran Al-Quran, dengan kita memperhatikan daripada tilawah Quran kita, baik dengan bacaan yang seharusnya atau bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran itu kepada para sahabat dan para sahabat mengajarkan kepada sahabat yang lainnya dan sampai kepada kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana pembahasan kita kemarin masih di bulan Muharram, dan tentunya salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak dari tilawah Quran, lalu berzikir, dan begitu juga tentunya berpuasa. Karena Rasulullah SAW menyampaikan ya di dalam hadis yang sahih yang mengatakan bahwa afdhalus shiyami ba'da Ramadan, ya puasa yang paling mulia atau puasa yang afdal setelah bulan Ramadan, yakni puasanya ya seorang hamba atau seseorang itu di bulan Syahrul Muharram atau Syahrullahil Muharram. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dia sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya jemaah hadirin subhanahu wa ta'ala melanjutkan dari kajian kita di pekan sebelumnya, masih tentang bab di fikih sunnah, tentang bagaimana seorang muslim itu mencari ikhtiar, ya, pengobatan, ya, tatkala dia diberikan musibah sakit. Maka ini tentunya kembali lagi kita mengingatkan dan sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, pada saudara-saudara kita yang masih diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan dengan tidak meninggalkan penyakit. Ala hadhihi niyatin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit yang ditimpa oleh saudara-saudara kita yang merasakan penyakit atau bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu wa safara kutiba lahu min al-ajri mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rasulullah SAW mengatakan idza marida al-'abdu, apabila salah seorang hamba itu sedang ditimpa sakit, ya, hamba itu sakit, ya, dalam kondisi aw safara, dia sakit dalam kondisi bermusafir, kutiba lahu min al-ajri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, ya, dicatatlah untuknya apa? Al-ajr, pahala. Ya, apa pahala itu? Mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, seperti yang biasa dilakukan waktu mukim dan sehat. Jadi orang yang sakit
itu tatkala dia sedang musafir, maka pahalanya itu sama dicatat nilai ibadahnya seperti dia sedang tidak mengadakan perjalanan dan dalam kondisi sehat, walaupun tidak melakukan amalan-amalan yang seperti dia lakukan dalam kondisi sehat, dalam kondisi ya sedang tidak mengalami perjalanan. Lalu bagaimana hukumnya menjenguk orang sakit? Nah, ini yang perlu kita perhatikan kembali. Ya, jadi orang yang sakit itu jangan sampai, ya mohon maaf ya, sebenarnya tatkala kita sakit itu tidak mengapa kita mengabarkan sakit kita, supaya supaya bisa mendapatkan doa dari saudara-saudara kita. Ya, kita tidak tahu doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah sehingga penyakit itu bisa diangkat, gitu ya. Jadi jangan kita beranggapan takutnya nanti ngerepotin. Tidak. Justru dengan kita mengetahui atau jamaah atau yang lainnya atau saudara yang dan seterusnya, maka mereka akan memberikan doa. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu dari lisan yang mana itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan tentang bagaimana memperlakukan orang yang sakit, dan salah satunya adab tatkala menjenguk, adab tatkala mendapatkan informasi atau mendapatkan kabar saudara sesama muslimnya itu sedang sakit. Maka di sini Ibnu Abbas ya berkata menjenguk orang sakit ya itu di awal waktu adalah disunnahkan dan setelah itu bersifat sukarela. Jadi tatkala kita mendapatkan kabar saudara kita sedang sakit, maka di awal mendapatkan kabar itu paling pertama menjawabnya, maka itu yang disunnahkan. Tapi kalau sudah berlarut, maka sukarela hukumnya. Ya, siapa yang diberikan kesempatan saja. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, at'imu al-ja'i'a wa'udu al-marida wa fukkul 'ani. Maka Rasul mengatakan, ya, at'imul ja'i', berilah makan saudara-saudaramu yang dalam kondisi kelaparan. Jadi orang yang membutuhkan. Wa'udul marid, dan datangilah atau jenguklah saudaramu yang sedang dalam kondisi sakit. Ya. Wa kuful 'ani, lalu yang berikutnya bebaskanlah tawanan. Maka di dalam Islam ini adab tatkala berperang, tatkala ada tawanan, maka itu ada keringanan dari Rasulullah SAW untuk segera membebaskannya, bukan menyiksa dan yang lain. Kecuali tatkala peperangan pertama, Rasulullah SAW tatkala membebaskan, maka di sana ada tukeran daripada tawanan, atau membebaskannya setelah mengajarkan pertama tentang syair, bahasa dan seterusnya, mana strategi perang dan yang lain tatkala kaum Quraisy tertangkap di dalam peperangan. Maka di sini adalah adab yang pertama. Maka orang yang kondisinya kita tahu secara ekonomi makannya sulit, maka itu kewajiban kita untuk memenuhi makannya. Ada saudara kita yang sakit, maka disunnahkan untuk segera bisa menjenguknya. Lalu Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lain itu ada 6, ada sittun. Ya. Jadi 6 perkara hak seorang muslim, hak kita terhadap saudara kita sesama muslim, dan hak saudara kita sesama muslim itu terdapat di diri kita juga ada 6 perkara. Apa itu? Qila, kata Rasulullah SAW, ma hiya Rasulillah. Salah seorang sahabat bertanya, apa yang 6 itu sebagai hak seorang muslim terhadap kami, dan kami juga berhak terhadap muslim yang lain ya Rasul. 6 itu kata Rasulullah SAW, qala idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kalian bertemu dengan saudaramu sesama muslim di tengah jalan, di satu bangunan, dimanapun mereka berada, maka kewajibanmu adalah mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Ya. Akan tetapi diganjari dengan pahala yang berlipat orang yang mendahulukan salam, mengucapkan salam. Jadi hak seorang muslim yang pertama, idza laqaitu fasallimu. Apabila kalian bertemu dengan saudara muslimmu, ya, maka hendaklah kalian ya mengucapkan salam. Ya.
Lalu berikutnya yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kalian diundang, baik itu undang makan-makan tasyakuran, undang walimatul urus atau walimatul urus ataupun walimatus safar dan seterusnya, maka haknya saudara untuk kamu datang. Penuhi undangannya. Jangan kita beralasan-alasan yang memang sebenarnya masih bisa untuk bisa datang tapi tidak mau datang. Maka itu bagian dari hak seorang muslim. Tatkala diundang, maka datang. Penuhi undangan sesama muslim. Ya. Lalu berikutnya yang ketiga, wa idzastansahaka fansah. Ya, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila kalian atau jika ia meminta nasihat, ya, dia meminta petuah kepada kalian, saudara muslimu, ya, maka nasihatilah dia. Beri dia nasihat. Ya, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila sesaudara muslim itu meminta nasihat, ya, wajangan atau meminta suatu pendapat kepadamu, maka wajib hukumnya, ya, kalian itu memberikan nasihat semampu. Ya. Lalu berikutnya adalah wa idza atasa fa hamidallahu fashammithu. Ya. Apabila saudara muslimmu itu mengucapkan alhamdulillah, ya, wa idza atasa fa hamidallah. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah tatkala dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka wajib orang yang mendengarkan itu, ya, mengucapkan yarhamukallah. Wa idza atasa fahimidallahu fashammithu. Ya, maka doakan juga dia. Alhamdulillah ucapannya tatkala dia bersin, maka kita mengucapkan yarhamukallah dan dijawab dengan yahdikumullah. Lalu yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila saudara muslimu itu sedang sakit, maka hendaklah kalian menjenguknya, melihatnya, menanyakan kabarnya minimal. Sekarang kan sudah media sudah luar biasa. Tatkala melihat saudara misalnya tidak ada kabar, ternyata kelihatan di HP, ya, maka dengan segera juga kita mendoakan walaupun belum bisa bersuara. Ya, lalu yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Jika saudara sesama muslimu itu meninggal dunia, wafat, maka antarkanlah jenazahnya sampai ke pemakaman. Ya, maka ini adalah hakul muslim ala muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lain, dan ini berlaku terhadap sesama muslim di seluruh dunia. Tatkala dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka hak yang 6 ini wajib ditunaikan bagi seorang muslim, karena sama masing-masing mempunyai hak. Ya, yang pertama tadi adalah idza laqaitu fasallimu alaihi. Tatkala kita bertemu, laqait, iltaqa, dia mengucapkan salam, kita mengucapkan salam, maka jawab salamnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalian diundang, ya, atas nama misalnya acaranya dia dan seterusnya, maka penuhi undangannya. Lalu berikutnya yang ketiga, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta pendapat, nasihat, maka apa yang kalian bisa nasihati tentang kebaikan, maka berikan nasihat. Lalu wa idza atasa fa hamidallahu fashammithu. Tatkala dia bersin saja minimal, dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia berhak untuk juga didoakan, mengatakan yarhamukallah wa yahdikumullah. Wa idza maridha fa'udhu. Apabila dia sakit, maka hendaklah kalian menjenguk. Dan terakhir, wa idza mata fatba'hu. Apabila dia wafat, meninggalkan dunia ini, maka hendaklah kalian mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Maka ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 perkara sebagai hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Lalu apa keutamaan menjenguk orang yang sakit? Ya, dalam hadis yang sebelumnya kita sampaikan, ternyata orang-orang yang sakit itu tatkala dia sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sedang seperti menggugurkan, atau seperti pohon yang sedang menggugurkan daunnya, yakni
dosa-dosa yang sedang diampunkan oleh Allah Subhanahu. Terlebih lagi sekarang berada di bulan Muharram. Besok sudah masuk tanggal 10 Muharram. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, maka di sana disunnahkan, sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Karena dia utamanya adalah bisa menghapuskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa setahun yang lalu. Dan ganjaran berpuasa khususnya di bulan Muharram ini, yang di Arba'atul Hurum, tapi khususnya di Muharram, bukan di Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Rajab, di Muharramnya ini, dalam hadis yang sahih disebutkan 1 hari berpuasa itu sama pahalanya dengan 30 hari berpuasa di bulan yang lain. Nah, sehingga tatkala ada para sahabat bertanya, ya Rasul, Rasulullah SAW bertanya, ini hari apa? Ini harinya Musa alaihissalam dimenangkan atas Fir'aun, ya Rasulullah. Maka orang-orang Yahudi berpuasa dan mengagungkan tanggal 10 ini. Maka Rasul mengatakan, puasa kita semua, karena sesungguhnya aku lebih berhak ketimbang orang-orang Yahudi itu terhadapmu, terhadap Musa. Tapi ternyata ya Rasul, mereka berpuasa hari ini. Kata para sahabat, oh kalau begitu tahun depan kalau masih umur panjang, kita akan menyelisihi mereka supaya tidak tasabbuh menyerupai mereka. Berpuasa di tanggal 9-nya, maka dikenal dengan taswa'nya. Ternyata Rasulullah SAW, qadarullah, dengan izin Allah, lebih dicintai tidak sampai berpuasa di tahun depannya karena sudah meninggal. Tapi itu adalah bagian perintah Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakannya. Sehingga para ulama menyimpulkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi supaya tidak tasabbuh, jangan berpuasa di tanggal 10 saja. Maka bisa dipilih tanggal 9 dan 10, atau tanggal 10 dengan 11-nya boleh, atau tanggal 9, 10 dan 11, 3 hari berturut-turut. Nah, tinggal dipilih saja. Ya, tapi ingat, ini hal perkara sunnah. Tapi ditemukan dalam 1 tahun sekali. Sayang kalau dilewatkan. Kalau memang mampu, besok hari Ahad atau tanggal 10, ya. Hari Seninnya masuk, puasa Senin Kamis bisa diniatkan supaya tidak menyerupai atau tasawwur dengan orang-orang Yahudi. Nah, terlebih lagi orang-orang yang sabar di bulan ini dalam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu sakit fisiknya, entah itu ekonomi dan seterusnya, dia meminta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyun, yang pernah kita ajarkan, ya Hayyun ya Qayyum, ya Allah yang Maha hidup dan Maha kuat. Ya aslih lana sya'nana kullah, ya Allah perbaiki keadaan kami, sya'nana kullah, urusan kami seluruhnya. Wala takilna ila anfusina tarafata ain, jangan sekali-kali engkau tinggalkan kami dari pengawasanmu, selalu perhatikan kami. Itu kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita, tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan orang yang menyembuh sakit, orang yang sakit ini sangat luar biasa. Apa keutamaannya? Pertama, dalam hadis Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang yang marid, sakit, nada munadin minas sama'i tibta, ya tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Subhanallah. Orang yang menjenguk orang sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penyeru dari langit mengatakan. Siapa yang menyeru dari langit? Para malaikat yang mendoakan. Ya. Apa kata para malaikat? Ya, tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kamu telah berbuat baik, maka langkah kakimu juga akan baik. Kamu telah menempati suatu tempat di surga. Jadi sudah dijamin suatu tempat, sudah dikapling oleh orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, mendoakan saudaranya yang sedang sakit. Maka kita juga yang sakit ini berikan kesempatan kepada saudara kita tatkala dia mendapatkan kabar untuk bisa mendapatkan kapling surga nih, yang disediakan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana kita sampaikan tadi, jangan sampai tidak ada saudara kita yang tahu, minimal ada satu disampaikan, kita mengharapkan doa. Itu saja, tidak mengharapkan misalnya akan misalnya nanti merepotkan membawa sesuatu dan seterusnya, walaupun kebiasaan kita di Indonesia kan seperti itu. Paling cukup dengan doa yang kita harapkan. Mereka menanyakan kabar terus mendoakan, itu menjadi hal yang luar biasa. Lalu yang berikutnya jemaah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, apa keutamaan menjenguk orang sakit ini? Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumil qiyamah. Nah, ini termasuk hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berkata pada hari kiamat nanti. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, maritu falam ta'udni. Aku sakit kata Allah. Ini mengkiaskan saja. Allah itu enggak mungkin sakit. Ya. Falam ta'udni. Kenapa engkau tidak menjengukku tatkala aku sakit? Ini hanya bahasa kiasan Allah. Qal ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, kata kita nanti akan menjawab, bagaimana aku bisa akan menjengukmu engkau sedangkan engkau adalah Tuhan seluruh alam. Qal, kata Allah, amma alimta anna 'abdi fulanan. Semasa hidup di dunia, kamu tahu saudara muslim itu sedang sakit. Maridan falam ta'uduhu. Kenapa engkau enggak pernah menjenguknya? Enggak pernah nanya dia kondisinya bagaimana? Amma alimta annaka law uttahu la ajadtani 'indahu. Seandainya engkau suka rela mendatangi saudaramu yang sedang sakit, mendoakannya, menjenguknya, maka engkau akan mendapatkan aku di sana. Artinya apa? Ini sebagai kiasan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, bahwa Allah mengatakan pernah sakit, kenapa engkau enggak pernah menjengukku? Ternyata yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Engkau tahu saudaramu sedang sakit, tapi kenapa engkau tidak pernah menanyakan kabarnya? Minimal menjenguknya atau mendoakannya. Seandainya engkau datang kata Allah Subhanahu wa taala menjenguknya, maka engkau akan mendapatiku di sana. Mendapati bagaimana? Lihat kondisi saudara yang sakit. Dia senantiasa beristighfar, meminta ampun, kuat dalam menghadapi sakitnya. Pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Lalu berikutnya senantiasa berikhtiar kemanapun mencari kesembuhan sesuai dengan syariat. Lalu bersabar. Lalu ada keluarga-keluarganya, orang-orang terdekatnya bisa mendoakannya. Berarti ini tandanya orang-orang yang senantiasa bermuamalah baik. Ya, ada yang mendoakannya, ada yang menjenguknya dan seterusnya. Maka Allah di sana memberikan keberkahan. Ya, perantara Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan ya buna Adam wahai anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Ya, aku dalam keadaan lapar. Ya, ini sebagai kiasan saja. Tapi kenapa engkau tidak memberiku makan? Engkau tidak mengunjungiku, menanyakan bagaimana engkau sudah makan atau belum. Qal, dan kita akan menjawab nanti, ya Rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, ya Rabb kami, bagaimana bisa kami akan memberi engkau makan sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta, Rabb kami yang kami sembah. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma alimta annahu istat'amaka 'abdi. Engkau telah mengetahui bahwa sesungguhnya ada salah seorang hambaku yang sedang kelaparan, fulanan, ya, salah seorang hamba yang sedang kelaparan, falam tut'imuhu. Engkau cuek saja, tak memperhatikan saudara, ya, tidak memberi makan atau membagi sebagian rezeki yang telah dikaruniakan oleh. Amma alimta, seandainya engkau tahu kata Allah, annaka law at'amtuhu, seandainya engkau membagi sebagian rezekimu, memberikan makan saudaramu yang sedang kelaparan, lawajadta dzalika indi, maka sesungguhnya engkau akan menemukanku di sana, karena sesungguhnya rezeki itu juga dariku kata Allah. Ya bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, istasqaituka falam tasqini. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan, jika engkau tahu bahwa hambaku sebulan tatkala dia dalam kondisi kesusahan, sama kondisinya di sini. Hai anak Adam, aku minta tentang bagaimana makanan tadi pertama,
ya, kelaparan orang-orang yang beriman atau orang-orang seorang hamba yang kelaparan, kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan makanan, maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa seorang hambanya si fulan, ya, yang tadi meminta makanan, lalu begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya bani Adam, wahai anak Adam, aku meminta minuman kepadamu tapi kamu tidak memberikannya. Tadi makan, berikutnya juga tentang minuman, tentang makan juga. Maka kita akan menjawab qal ya Rabbi kaifa askika wa anta rabbul alamin. Ya, enggak mungkin kami akan memberi engkau minum sedangkan engkau adalah Tuhan kami alam semesta. Qala istasqaka 'abdi fulanun falam taskihi amma innaka law saqaitu wajadta dzalika indi. Ya. Jadi sama redaksinya, ya, seandainya engkau, ya, mendatangi saudaramu yang sedang kehausan, kelaparan, maka sesungguhnya engkau akan menemukanku di sana. Maka di sini jamaah yang subhanahu wa taala, ya, daripada hikmah, ya, menjenguk, mendoakan orang-orang yang sakit, itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, menjadi hikmah orang tatkala dia menjenguk saudaranya yang sakit, yakni dalam sebuah hadis Sauban meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah." Masyaallah. Jika seseorang muslim, ya, seorang hamba itu menjenguk saudaranya sesama muslim yang sedang sakit, ya, ia akan selalu berada di tengah kafilah surga hingga ia pulang, ya, sehingga akan dibentuk sebuah surga sampai dia fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Kila ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya, wa ma khurfatil jannah, apa itu kafilah atau kelompok-kelompok surga itu ya Rasul? Qal janaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan buah-buahannya, ya, buah-buahannya. Nah, di sini pertanyaan ini, ya, menuju kepada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksi hadis ini, jika seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim, ia akan selalu berada di tengah-tengah kafilah atau rombongan orang-orang yang dinobatkan sebagai orang-orang yang masuk surga sampai dia nanti pulang. Ketika ditanya, salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah kafilah surga itu? Kata Rasulullah SAW menjawab, buah-buahannya. Ya, jadi buah-buahannya. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang akan senantiasa diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat yang mulia Ali karramallahu wajhah, ya, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma min muslim ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin." Masyaallah. Jadi kata Ali pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didengar Ali radhiyallahu an? Tiada seorang muslim yang menjenguk muslim yang lain yang sedang sakit di waktu pagi kecuali ada 70,000 malakin, 70,000 malaikat. Ya, ngapain itu malaikat? Ya, berdoa kepada orang yang menjenguk tadi. Hatta yumsiya wa in 'adatun 'ashiyah illa salli alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Jadi tatkala dia menjenguk di pagi hari, maka tidak kurang dari 70,000 malaikat itu mendoakan untuknya hingga masaan sampai sore hari menjelang. Yumsiya hatta yumsiya. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa salli alaihi 70,000 malakin hatta yusbih. Dan jika ia menjenguknya di waktu sore, maka 70,000 malaikat itu mendoakannya sampai datang waktu subuh. Jadi kalau kita menjenguk orang yang sakit dari pagi, maka berbaris 70 malaikat itu siap mendoakan orang-orang yang menjenguk tadi sampai dengan masyia, sore menjelang. Tapi tatkala dia menjenguk sore hari, maka 70,000 malaikat juga mendoakannya sampai yusbih, sampai tiba waktunya waktu
waktu subuh. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan adapun ya malaikat itu dari mana? Dan di surga itu mendapatkan buah-buahan yang telah dipetik. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Nah, ini yang dimaksud tadi penjelasan dari buah-buahan tadi. Ya, jadi kafilah kelompok yang dimaksud dalam surga tadi adalah buah-buahannya. Ternyata orang-orang yang menjenguk itu juga diberikan jaza ya buah-buahan yang sudah dipetik dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah fadilah atau keutamaan daripada menjenguk orang yang sakit tadi sebagaimana dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jemaah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemecut dan semangat seseorang yang sakit itu untuk bisa cepat sembuh dan ada semangatnya untuk sembuh. Begitu juga orang-orang yang sehat bisa mendapatkan pembelajaran supaya bisa menjaga kesehatan dan seterusnya. Lalu bagaimana tata cara orang menjenguk orang sakit? Nah, ini yang sering terkadang terlalaikan di tengah masyarakat. Kadang menjenguk orang sakit ribut, ada yang bicarakan yang lain, ada ngomongnya ke sini kelantur, ada yang nakut-nakutin saudaranya yang sedang manas-manasin, ya, diperuncing-peruncing lagi, padahal itu tidak bolehkan. Tata caranya bagaimana? Ketika menjenguk orang yang sakit, ya sesuai dengan syariat yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni perbanyak doa untuk kesembuhannya dan mendorongnya untuk tetap bersabar dan tabah atas penyakit yang derita. Juga mengatakan kata-kata yang menghibur, bukan kata-kata yang menakut-nakuti. Ya, walaupun itu bercandaan. Ya, karena itu bisa mengedonkan semangat, mengedonkan psikologis. Jadi harus pintar-pintar merangkai kata-kata untuk memberikan semangat, dorongan untuk bisa segera sembuh dan menambah semangatnya supaya dia tetap dalam kondisi koridor atau mencari kesembuhan itu di jalan Allah. Ini sesuai dengan riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum 'alal maridi," jika kalian menjenguk saudaramu yang sedang sakit, ya fanaffisu lahu fil ajal. Meskipun yang demikian maka di sini berikanlah harapan, berikanlah semangat kepada saudaramu yang sedang sakit, ya, akan usianya yang masih panjang. Ya, jadi berikan semangat bahwa usia masih panjang, ya. Kesembuhan itu pasti akan diberikan Allah. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Maka memintalah kepada Allah, ya. Fanafisu lahu fil ajal. Maka sampaikan umur, insyaallah masih panjang. Umur kita masih panjang. Minta kepanjangan umur. Fa inna dzalika la yaruddu syai'an, ya. Meskipun yang demikian itu tidak dapat menolak takdir. Walaupun misalnya takdir sudah diponis oleh dokter umur tinggal berapa lama lagi, tapi tetap optimis, doakan, ya, dan ceritakan tentang umur yang panjang. Wa huwa yatibu bi nafsihil marid, ya. Jadi dalam hal ini tetapi akan menenteramkan jiwanya orang yang sakit tatkala dia diberikan semangat untuk bisa sembuh atau mengatakan umurnya yang panjang. Ya, jadi itu tata cara yang tatkala kita menjenguk orang sakit, menjaga perkataan, ya, memberikan semangat, ya, memberikan wejangan yang baik-baik, jangan sampai menyinggung-nyinggung masalah penyakit dan yang lainnya. Lalu Rasulullah SAW sendiri jika menjenguk orang sakit, bila mengucapkan apa? Ucapan baginda Rasulullah SAW berdoa, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ishfi, sebut namanya, ishfiha untuk perempuan, ishfihi untuk laki-laki, atau sebut namanya wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, itu artinya la ba'sa. Tahurun insyaallah menjadi pembersih dari dosa-dosa. Nah, ini selalu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya memang di dalam kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sakit ini adalah bagian dari keharusan seorang muslim, ya.
Ya, tatkala dia tidak pernah sakit, ya, itu justru malahan harus dipertanyakan. Ya, kalau kita sakit itu sedang digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala tidak ada pernah dapat sakit, nah ini yang jadi masalah. Ya. Jadi masalahnya tatkala tidak sakit, berarti kesempatan kita untuk digugurkan, ya, kesalahan dan dosa kita dari mana, ya. Nah, sehingga seseorang yang sakit itu tatkala dia bersabar, ya, tatkala dia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa sakit itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, sehingga jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sakit ini memang adalah bagian daripada sunnatullah, ya, setiap orang itu akan merasakan, akan tetapi ada cara-cara sakit, ada cara-cara kesabaran, ada cara-cara orang yang menjenguk, ada adab-adab orang yang mendoakan, ya. Maka ini yang diatur di dalam konteks muamalah. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman? Insyaallah, ya. Kalau puasa yang satu malam, puasa apa? puasa atau sekali aja di tanggal itu, apa mengurangi pahala itu gimana? Tidaknya kalau ada. Gimana puasa? Puasa nih besok kan. 10 Muharram. Tidak disertakan sebelumnya, yang presiden yang kan. Atau ditambah di depannya, semua tidak pakai tambahan. Apa mengurangi pahala itu gimana? Iya. Jadi setiap amal itu tidak ada yang mengurangi pahala saat pertama. Ya. Jadi kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak menambah puasa Tasu'a atau tanggal 11-nya supaya menyelisihi kebiasaan orang. Karena memang tanggal 10 itu kenapa diharamkan Allah, ya, di bulan Muharram ini, tanggal 10 khususnya, itu adalah di mana Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah atas Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi karena bersyukurnya, mereka itu berpuasa juga di tanggal 10 dan menjadikan tanggal 10 Muharram itu sebagai hari perayaan besar. Nah, supaya kita, kata Rasulullah SAW, ya, aku lebih berhak ketimbang orang-orang Yahudi terhadap Musa. Itu kata Rasul. Maka mereka berpuasa, para sahabat juga diperintahkan untuk berpuasa. Nah, supaya tidak menyamakan mereka, supaya tidak bersama-sama puasa tasabuh, istilahnya di dalam fikih, menyerupai mereka, maka Rasulullah SAW menyelisihi dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, gitu ya. Jadi boleh kita berpuasa, para ulama memberikan pilihan tanggal 9 dan 10, supaya tidak menyelisihinya, jangan tanggal 10 saja, atau tanggal 10 dan 11, atau 3 hari, 9, 10, 11. Nah, kalau tadi kita hari ini nggak berpuasa, berarti kesempatan kita tinggal 1, yakni tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, bertepatan tanggal 11-nya itu hari Senin. Nah, bisa digabungkan di sana puasa Senin dan Kamisnya bisa dapat pahala. Nah, karena ganjarannya hari berpuasa di tanggal 11 itu 1 hari di bulan Muharram, itu dalam hadis yang lain disebutkan itu sama halnya berpuasa 30 hari di bulan lain. Jadi double di sana. Tanggal 10 dapat penghapusan dosa setahun yang lalu, ya. Tanggal 11 karena masih di tanggal bulan Muharram mendapatkan keutamaan lebih utama 1 hari berpuasa di Muharram dengan 30 hari di bulan yang lain. Gitu. Nah, jadi itu double dapatnya. Ya, maka kalau ada yang punya istrinya sedang pasti punya puasa atau tahun ini kan, Ramadan ini kan, mengqadha, maka lebih bagus mengqadhanya di bulan ini Muharram, karena dapatnya berlipat, ganjarannya berlipat, ya. Jadi dapat ganjaran berlipat. Begitu juga dengan puasa nazar, begitu juga dengan puasa-puasa yang lainnya, gitu ya. Baik, ada yang lain? Menyelisih itu hukumnya sunnah gitu ya? Menyelisih harus. Oh, harus. Iya. Menyelisih itu harus supaya tidak tersambung. Sama dengan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar Islam, ya, seperti berpakaian, seperti berdandan, seperti dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang menjadikan itu sebuah keharusan, gitu ya. Seperti pakaian, ya.
Begitu juga dengan tradisi, begitu juga dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan muamalah. Kalau satu hari ya. Ya. Berarti kalau puasa 10 malam itu tambah. Iya. Belum atau sesudah. Atau dua-dua tiga-tiganya. Gitu ya. Baik, ada lagi? Tidak ada? Baik, insyaallah. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melanjutkan sedikit. Bisa jam berapa? Kurang berapa menit lagi? Ya? 1 menit lagi. Ya. Baik. Nah, kenapa? Cepetan 2 menit. Baik. Jadi itu ada beberapa adab ya. Berikutnya juga dengan tata cara orang menjenguk orang sakit dan bagaimana prinsip tatkala kita sudah diberikan musibah yang sakit tersebut. Maka bagaimana wanita menyenguk seorang laki-laki yang sakit atau sebaliknya? Maka Imam Bukhari menyebutkan di dalam bukunya, di dalam bab ya tentang menyenguk orang sakit khusus ya. Seorang wanita menyenguk seorang yang sakit ini laki-laki. Ya, Ummu Darda menyenguk laki-laki yang tinggal di dalam masjid dari kalangan kaum Ansar. Maka beliau meriwayatkan Bunda Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal ya ditimpa sakit panas. Aku pun menjenguknya ya. Lalu kata Bunda Aisyah menjenguk keduanya, aku berkata, ayah bagaimana kondisi ayah dan bagaimana kondisi Bilal. Selanjutnya Aisyah berkata, Aisyah ini adalah haramnya bapaknya orang tuanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ya Aisyah berkata, biasanya jika Abu Bakar sakit, ia bersajak. Ini kebiasaannya Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala sakit itu langsung mengutarakan kata-kata mutiara bersajak. Setiap pagi bersama keluarganya ya bisa mendapatkan ya, jadi beliau langsung bersajak ya, memberikan kata-kata mutiara kepada Bilal bin Rabah. Maka ceritanya Aisyah ini ya tatkala beliau menjumpai Rasulullah SAW dan menyampaikan kondisi daripada Abu Bakar As-Siddiq dengan Bilal, maka beliau bersabda, Allahumma ya habib ilaina al-madinata ka hubbina makkata aw ashadda sahiha wa barik lana fi sahiha wa muddiha ya wa qul hummaha faj'alha bil juhfah. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih dari itu. Ya Allah, jadikanlah ia daerah yang sehat, dilimpahkan keberkahan pada setiap sah dan mudnya, setiap jengkal tanah Madinah, dan pindahkanlah penyakit demamnya ke Juhfah. Nah, ini Rasulullah SAW mendoakan Madinah. Maka sampai sekarang ini kita lihat bagaimana orang-orang Madinah dari orang-orang Mekah ya, karena tipikalnya jauh berbeda. Ramahnya, bagaimana keberkahannya juga di Madinah dari begitu juga dengan keberkahan yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini jemaah subhanahu wa taala yang perlu kembali kita sama-sama perhatikan ya, tentunya ada muamalah-muamalah yang perlu yang di dalam kita ya sama-sama ya menghadapi yang namanya musibah penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pemahaman, ya, mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita, dan begitu juga penyakit itu diberikan kesabaran supaya bisa menjadi pelebur daripada dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita kesekian kalinya untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita secara berjamaah, merupakan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang bisa ya berjamaah, bisa memanfaatkan momentumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, termasuk ibadah salat kita. Ya rabbal alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksud dalam Indonesia dan jihad, kita lanjutkan kajian kita kembali tentang momentum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dari setiap umur yang tersisa ya memanfaatkan dengan baik dan semaksimal mungkin rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pekan yang lalu kita terakhir sampai surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 80. Masuk sudah terakhir masuk 83. 84 sekarang. Halaman baru ya. Wa idh akhadna mitsaqakum. Kita review sedikit di 83 yang wa idh akhadna mitsaqakum bani Israil la ta'buduna illallah. Di wakafnya di sini wa bil walidayni ihsana. Ya. Nanti bisa mengulang-ulang. Kita mulai dari ta'awud ketemu semua halaman 12 ayat 83. Kita sama-sama beritahu dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Perhatikan ayat ke-84. Kebanyakan diperhatikan mana tempat pokok dan mana mulainya. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum. Sama-sama. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. Nah, jadi tufaduhum. Fa-nya ada di depannya? Ada ya? Di depan dal ada waw. Panjang ya. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Sama-sama. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. Nah, hati-hati di panjang dan pendek ya. Karena kenapa? Panjang dan pendek itu bisa juga berubah makna. Ya. Jadi bisa berubah makna. Salah berhenti juga bisa berubah. Mulai juga berhenti bisa berubah makna. Contohnya yang salah yang sangat real. Takbiratul ihram kemarin kita sudah kaji. Hukumnya apa? Sahnya salat. Kalau enggak takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Lalu bagaimana kalau baca takbiratul ihramnya itu salah? Ya. Salahnya gimana? Banyak orang yang salah dalam mengucapkan takbiratul ihram. Contohnya Allahu Akbar. Ingat, Allahu Akbar. Sama dia antum asyaddu khalqan. Antum. Apakah? Kalau kalimat Allahu Akbar itu artinya berarti kita bertanya, apakah Allah itu Maha Besar? Ya. Jadi kalau memanjangkan A-nya takbiratul ihram hamzah Allahu Akbar. Allah. Apakah Allah itu besar? Jadi kita bertanya, kita tahu bahwa Allah itu Maha Besar. Gitu ya? Hati-hati itu juga. Jangan mengucapkan takbiratul ihram Allah. Hanya panjang. Padahal yang benar Allahu Akbar. Lamnya hamzahnya tidak ikut panjang. Karena kalau sedikit saja memanjangkan hamzah menjadi kalimat pertanyaan. Padahal tadi itu penegasan. Sesungguhnya Allah itu Maha Besar. Allahu Akbar. Tapi tatkala kita memanjangkan Allahu Akbar, maka pertanyaannya apakah Allah itu Maha Besar? Jadi ya. Lalu berikutnya kesalahan di takbiratul ihram ada satu lagi. Ada penambahan huruf. Menambahkan huruf dan mengurangi huruf bisa merubah makna. Contohnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada waw di sana. Padahal Allahu Akbar. Akbar. Bukan huwa akbar. Sering kita dengar, para imam mengaji Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi kalau apakah Allah itu? Jadi ya, ini samaannya juga sama.
salah dalam takbiratul ihram. Salah maknanya berarti bagaimana kondisi salatnya. Baik, kita perhatikan di sini hadis ya, kembali lagi saya contohkan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Sama-sama. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Afatu'minu jadi jangan jadi ain. Jangan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Coba. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, huruf tetap terbaca. Sama al-ard. Ya. Coba sama-sama diulang afatu'minu sama 1 2 3. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Wa Allahu bighafilin 'amma
menghilangkan satu huruf. Ditekan tasydidnya dan ditasydidkan. Ya. Jadi di sana wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinah salah. Ya. Baknya harus masuk ya. Ya, bayyinah wa ayyadna, jangan wa ayyadna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Coba. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum Rasulun bima apabila aja la tahwa bisa dengan la, tapi di sana wakafnya kita tadi wakaf termasuk wakaf tidak sempurna. Lebih sempurna diwakafkan di mana? La tahwa anfusukum mustaqbartum di sana ya. Kita ulang sekali lagi wakafnya di istaqbartum. Sekali lagi apabila 1 2 3. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Aku
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم واستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Jadi bertahap, ya pelan, perhatikan tanda wakaf, mulai dan seterusnya. Baik, insyaallah nanti saya kasih tugas, silakan dilatih di ayat 89 ya sampai dengan 91. Ya, nanti itu kan panjang, coba belajar untuk mewakafkannya di mana dan memulai dari mana, insyaallah. Baik, cukup Pak. Jam 8 sama-sama baca alhamdulillah dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
شفاء لا يغادر سقما وإذا مرضت فهو يشفين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin wa ma'al. Wabillahi wassalam. Wabillahi penyampaian. Benar-benar masyarakat subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum